Survei terbaru Pilpres 2024, Anies versus Prabowo versus Ganjar. Berbagai lembaga survei terus merilis hasil survei jelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 hingga 2029 pada 14 Februari 2024. Berikut adalah hasil survei 5 lembaga terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dirangkum CNBC Indonesia sejak awal Januari 2024. 1. Indonesia Survey Center, ISC. ISC merilis survei terkini terkait elektabilitas peserta Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming mengungguli Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam survei ini. Peneliti senior ISC Hairul Pane menjelaskan kriteria responden survei yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki KTP dan menikah. Jumlah sampelnya sebanyak 1.670 responden. Sebaran sampel dalam survei ini yakni di 34 provinsi. Margin of error survei ini sebesar 2,4 dengan tingkat kepercayaan 95%. Waktu pengumpulan data 11 hingga 19 Januari 2024 atau setelah debat ketiga Pilpres 2024. Teknik pencuplikan sampling adalah random digit dialing atau pembangkitan nomor telepon seluler, HP, secara random. Pengumpulan data telesurvei atau wawancara via telepon. Hasilnya. Prabowo Gibran, 52%. Anies Cak Imin, 21,7%. Ganjar Mahfud MD, 18,1%. Tidak tahu tidak jawab, 8,2%. Hairul Pane menjelaskan bahwa pasangan Anies Cak Imin menyalip pasangan Ganjar Mahfud MD, Anies Cak Imin 21,7% dalam simulasi 3 pasangan, sedangkan Ganjar Mahfud 18,1%. Anies Muhaimin posisi kedua melampaui pasangan Ganjar Mahfud, katanya, Senin, 22 Januari 2024. Sementara itu, menurut Hairul Pane, Pilpres 2024 berpeluang berjalan dalam satu putaran. Sebabnya, dalam temuan survei bahwa pasangan Prabowo Gibran 52%. Kalau dikatakan satu putaran, berpeluang besar satu putaran, imbuhnya. 2. Carta Politika. Carta Politika merilis survei terbaru, salah satunya elektabilitas 3 pasang calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, yang bertarung di pemilu 2024. Survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibanding pasangan lainnya. Survei dilakukan pada 4 hingga 11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multi-stage random sampling. Margin of error survei 2,82. Quality control 20% dari total sampel. Berdasarkan keterangan resmi Carta Politika, elektabilitas Prabowo Subianto unggul dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Amin. Elektabilitas Prabowo 42,2%, disusul Ganjar Mahfud 28% dan Amin 26,7%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 42,2, menjadi pilihan tertinggi responden pada pertanyaan tertutup, di atas Ganjar Pranowo Mahfud MD, 28,0, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 26,7, tulis keterangan Carta Politika, Minggu, 21 Januari 2024. Berikut hasilnya. Pertanyaan, seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan BIS pilih? Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 42,2%. Ganjar Pranowo Mahfud MD 28%. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 26,7%. Tidak jawab tidak tahu 3,1%. 3. Poltreking Indonesia. Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden 2024 hingga 2029. Hasilnya, pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih unggul jauh. Pengambilan data lapangan survei ini dilakukan pada awal tahun 2024, tepatnya pada tanggal 1-7 Januari 2024 dengan menggunakan metode stratified multi-stage random sampling. Sampel pada survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error 2,9 pada tingkat kepercayaan 95%.
Klaster survei menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap, DPT, 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Metode sampling representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa kelurahan terpilih. Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kekuatan dan tren elektoral capres, cawapres, dan partai politik mendekati masa pemilihan, serta mengukur efek sosialisasi pada masa kampanye dan debat sebagai salah satu tahapan pilpres terhadap elektoral kandidat. Selain itu survei ini untuk mengukur potensi pilpres berlangsung 1 atau 2 putaran, ujar Hanta Yudaar selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Jumat, 19 Januari 2024. Hasil survei simulasi surat suara 3 pasangan capres dan cawapres menunjukkan Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas 46,7%. Disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 26,9% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan elektabilitas 20,6%. Dari sisi tren, Anies Muhaimin mengalami sedikit kenaikan, yaitu 3,8%. Sedangkan Prabowo Gibran mengalami kenaikan sangat tipis sebesar 1,5%. Sedangkan Ganjar Mahfud masih mengalami penurunan hingga awal Januari 2024, di mana penurunan dari Desember 2023 ke Januari 2024, yakni 6,7%. Tren yang dialami oleh ketiga pasangan capres dan cawapres membuat Prabowo Gibran masih unggul dibanding 2 kandidat lainnya. Sementara tren naik pasangan Anies Muhaimin dan tren penurunan dari pasangan Ganjar Mahfud, membuat pasangan Anies Muhaimin menyalip ke posisi kedua yang sebelumnya ditempati oleh pasangan Ganjar Mahfud, kata Hanta. Melihat pergerakan tren elektabilitas capres dan cawapres terbaru, baik 2 maupun 1 putaran sama-sama memiliki peluang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kandidat yang mampu menembus angka 50%, lanjutnya. Menurut dia, pasangan Prabowo Gibran yang mengalami tren kenaikan signifikan sejak November hingga Desember 2023, namun hanya mengalami tren kenaikan yang tipis cenderung stagnan pada Januari 2024, sehingga elektabilitas saat ini di angka 46,7%. Sementara itu, jika Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran, maka dapat dipastikan pasangan Prabowo Gibran melaju ke putaran kedua. Sedangkan penantang Prabowo Gibran pada putaran kedua akan menjadi kontestasi antara pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Melihat tren saat ini, potensi besar yang menantang Prabowo Gibran di putaran kedua ialah pasangan Anies Muhaimin, ujar Hanta. 4. Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny Jaya. LSI Denny Jaya juga merilis survei elektabilitas pasangan calon presiden wakil presiden 2024. Survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 46,6%. Survei ini dilakukan pada 3 hingga 11 Januari 2023 dengan jumlah responden 1.200. Teknik pengumpulan data survei ini menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner. Margin of error survei ini 2,9%. Peneliti senior LSI Denny J. Ardian Sopa mengatakan elektabilitas Prabowo Gibran berada di posisi pertama dengan 46,6%. Kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di awal Januari 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendapatkan elektabilitas sebesar 46,6%, kemudian di urutan kedua Ganjar Prabowo Mahfud MD di angka 24,8%. Kemudian Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di angka 22,8%, kata Ardian dalam rilis survei yang disiarkan melalui YouTube LSI Denny Jaya, Kamis, 18 Januari 2024. Ardian mengatakan suara tidak sah dalam survei ini adalah 0,5%. Sementara responden yang belum menentukan pilihan 5,3%. Suara tidak sah ini bisa diidentikan dengan misalnya dia pilih 2 calon, atau misalkan dia mencoblos di luar lingkaran yang disediakan sehingga suara tidak sah 0,5 dan kemudian yang tidak menjawab 5,3%, sebutnya. Lebih lanjut, Ardian menyebut berdasarkan survei pada awal Januari ini, Prabowo Gibran unggul telak. Dia unggul sebanyak 24% dari Ganjar Mahfud.
Saat ini di awal Januari 2024 Prabowo Gibran unggul telak dengan Marin kalau misalnya kita lihat 46 dengan 24, ini di atas 21%. Jadi ada elektabilitas Marin yang tinggi antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Pranowo maupun Anies Muhaimin, katanya. Berikut hasil survei LSI Denny J awal Januari. Prabowo Gibran 46,6%. Ganjar Mahfud 24,8%. Anies Muhaimin 22,8%. Suara tidak sah 0,5%. Tidak tahu tidak jawab 5,3%. 5. Indikator Politik Indonesia. Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih unggul atas pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Survei tersebut digelar 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 sebelum debat ketiga Pilpres 2024. Survei melibatkan basis 1.200 orang dari seluruh provinsi Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Selain 1.200 sampel, Indikator Politik juga melakukan penambahan responden di 13 provinsi yakni di Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, NTT, Sulut, dan Sulsel. Sehingga total responden menjadi 4.560. Dengan asumsi metode stratified random sampling ukuran sampel basis 4.560 responden memiliki margin of error 2% pada tingkat kepercayaan 95%, jelas Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Kamis, 18 Januari 2024. Para responden survei ditanyakan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu, Bapak pilih sebagai presiden di antara nama pasangan berikut ini? Berdasarkan jawaban para responden, pasangan Prabowo Gibran unggul. Berikut ini hasilnya. 1. Prabowo Gibran 45%. 2. Anies Cak Imin 25%. 3. Ganjar Mahfud 22%. 4. Tidak tahu, 6,94%. Ini survei sebelum debat Capres ketiga, jadi kalau kita bandingkan dibanding survei bulan lalu terjadi stagnasi elektabilitas buat pasangan 02, ada dinamika positif Anies Baswedan naik ke 25%, tren negatif 03 masih berlanjut, ucapnya. Apakah stagnasi 02 berlanjut sampai bulan depan? Kalau iya berarti kemungkinan 2 putaran terbuka, tapi kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa, itu berarti kemungkinan 1 putaran masih terbuka buat paslon 02. Yang bisa saya simpulkan 1 putaran belum tentu, 2 putaran juga belum tentu, tapi kalau terjadi 2 putaran kemungkinan besar paslon nomor 2 lolos, yang belum clear siapa yang menemani Prabowo Gibran jika 2 putaran, lanjut Burhanuddin.